Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa juga kalian harus tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel, koefisien, kemudian suku. Nah, saya ingin mengingatkan kembali di sini tentang suku sejenis dan tak sejenis. Seperti contohnya adalah 5x kuadrat ditambah 2x dikurang 12 dikurang 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 8. Nah, mana yang merupakan suku sejenis dan bukan suku sejenis? Sekarang bisa kita kelompokkan mana yang sejenis dan mana yang tak sejenis. Oke, yang pertama, yang sejenis dulu. Nah, yang namanya sejenis itu dia punya variabelnya sama, dari huruf dan pangkatnya sama. Itu sejenis nih. Nah, ini adalah x kuadrat. Kira-kira kalau kalian lihat dari 5x kuadrat sampai sini nih, nah yang sejenis dengan 5x kuadrat itu siapa? Ini ya, karena dia punya sama. Jadi bisa kita jawab nih suku sejenisnya. Siapa aja? Yang pertama, 5x kuadrat dengan siapa? Dengan 4x kuadrat atau min 4x kuadrat? Nah, min 4x kuadrat ya, min 4x kuadrat. Jadi diajak ya ini ya, ini diajak. Nah, ini diajak nih, ini sama. Kemudian siapa lagi yang sama? Yang variabelnya sama. Kita coba ganti warnanya. Oh, ini dengan siapa samanya? Nah, ini dengan, yang ini ya, ini sama nih, dia sejenis. Kita tulis dulu, berarti si 2x dengan min 3x, sama ya, variabelnya x. Siapa lagi yang sama? Sama. Nah, ini suku sejenis juga. Min 12 ini sama dengan siapa? 8. Kita tulis min 12 dengan 8. Kalau suku tak sejenis gimana? Ya, suku tak sejenis ya pasangkan saja dengan yang variabelnya berbeda. 5, misalnya 5x kuadrat dengan 2x. Nah, ini kan dia tidak sejenis ya, berbeda variabelnya gitu. Nah, kenapa kita harus mengenal suku sejenis sama suku tidak sejenis? Karena nanti untuk penjumlahan dan pengurangan perlu kalian ketahui mana yang sejenis dan yang tak sejenis, karena yang sejenis ini bisa kita buat atau bisa kita jumlahkan. Kita lanjut coba ya. Nah, seperti ini, hanya 2 suku aljabar yang sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangi. Contoh, oke, yang pertama yang ini kita lihat dulu deh. Nah, kita bisa bahas di sini. Tulis dulu pennya warna. Oke, sini A tambah A ditambah A ditambah A. Nah, Bu, ini kok nggak ada angkanya di depannya. Nah, biar kalau di dalam aljabar, kalau misalnya ini ada variabel A, nah kalau nggak ada angkanya di depannya berarti di sini ada angka 1 ya. Di sini ada angka 1 di sini.
cuma tidak dituliskan. Jadi kalau di sini tidak ada angkanya, ada angka 1 ditambah 1. Jadi kalau variabelnya sama, ini bisa kita jumlahkan, yaitu jadi 2A. Gitu. Kemudian untuk yang 2A tambah A, variabelnya sama enggak? Sama, ini sama-sama A. Ya. Nah, ini enggak ada angkanya lagi nih, berarti kita anggap ada angka 1 di sini. Jadi 2 ditambah 1, jadinya 3A. Betul. Kemudian, oh ini variabelnya apa? Variabelnya P. Ini variabelnya P juga. Berarti 3 sama ya. Berarti kalau sama atau sejenis, itu bisa kita jumlahin. 3 ditambah 3 tambah 5 yaitu 8A. Kemudian 10R ditambah 6S. Variabelnya sama? Enggak ya, berbeda. Kalau berbeda berarti dia tidak bisa dijumlahkan. Nah, kalau nggak bisa dijumlahkan bagaimana? Kalau tidak bisa dijumlahkan ya ditulis aja lagi. Berarti ini 10R ditambah 6S karena tidak bisa dijumlahkan. Kemudian ini 2A tambah 5B ditambah 4B ditambah 7B. Nah, ini 2A ini punya teman nih, ada sejenisnya dengan siapa? Dengan 4A. Ya, berapa jadinya? 2A tambah 4A, jadi 6A gitu. Kemudian, nah yang ini 5B punya teman nih, punya sejenisnya. Siapa? 7B. 5 ditambah 7B. Berapa 5 tambah 7B? Plus 12B. Gitu, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada x kuadrat ditambah x. Kira-kira sejenis atau enggak nih? Walaupun sama-sama x. Enggak ya, karena yang satu ada kuadratnya, yang satu enggak. Berarti dia tidak sejenis. Kalau tidak sejenis bisa dijumlahkan tidak? Tidak bisa. Berarti bisa kita tulis dengan x kuadrat ditambah x. Karena dia tidak bisa dijumlahkan. Nah, kemudian yang ini. Nah, 3x kuadrat ini punya sejenis dengan siapa? Dengan 7x nih, dengan 7x kuadrat. Bisa dijumlahkan tidak? Bisa. Jadi jawabannya berapa? Jadi jawabannya adalah 10x kuadrat. Kemudian ini 3x ditambah 10x. Jadi berapa? Jadi 13x gitu ya. Jadi yang sejenis bisa dijumlahkan atau dikurangi. Sekarang kita lihat contoh yang dikurangi ya. Oke, kita coba. A dikurang A. Tadi kalau nggak ada angkanya, di sini adalah ada angka 1 ya. Ini kalau ini ada angka 1, berarti bisa kita coba 1 dikurang 1. Berapa 1 dikurang 1? 0. Yes, ada A-nya nggak perlu. A dikurang A, 0. Habis ya. Kemudian 2 dikurang 1. Di sini ada 1, berarti 2 dikurang 1, 1A. Tapi kan kalau 1 itu nggak perlu ditulis, jadi tulisnya aja cukup dengan A. Nah, 3P dikurang 5P, sejenis ya, ini sama-sama bervariabel P. Berarti si 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 itu berapa? 2 atau min 2? Ya, benar. Ini min 2P ya. Nah, 10R dikurang 6S, dia sejenis atau tidak? Tidak sejenis, berarti bisa dijumlahkan enggak? Berarti kita bisa tulis 10R dikurang 6S gitu. Nah, sekarang yang ini 2A nih dikurang 4A nih sejenis ya sama ini ya. Nah, kalau mau kita jumlahkan atau didekatkan bisa nih, misalnya gini. Kita tulis dulu nih biar kamu nggak bingung. 2A sejenis dengan siapa? Dengan min 4A. Tulis min, tulis ya, ini kan minnya, tulis min 4A. Kemudian siapa lagi nih? Min 5B, tulis min 5B. Kemudian min 7B. Min 7B. Kita tulis, ini udah bisa nih sejenis ya, 2A dikurang 4A jadi berapa? Jadi 2 atau min 2? Min 2A. Kemudian min 5
dikurang 7. Min 5 dikurang 7. Jadi berapa? Min 5 dikurang 7. Ini min 12. Oke, nah gitu. Jadi ini jawabannya. Oke, nah sekarang yang ini sejenis atau enggak? Tadi ini sama ya, minus 11. Ini satu tidak? Ini berarti ini kita tulis aja lagi. Gitu. Sekarang yang ini 8x kuadrat, kita tulis dulu deh biar gampang ya. Nah sejenis dengan siapa? Oh ini ya, min 7x kuadrat. Ini sejenis nih karena sama-sama x kuadrat. Ini bukan dikali tapi x kuadrat. Kemudian min 4x ini kita tulis min 4x, kemudian sejenis dengan min 5x tulis juga. Kita sama dengan 8 dikurang 7, karena variabelnya sama tinggal angkanya aja. 8 dikurang 7 itu 1x kuadrat, berarti tinggal tulis aja x kuadrat karena kan angka 1 nggak perlu ditulis. Kemudian min 4x dikurang 5x, jadi min 9x. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Tentukan penjumlahan Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B ditambah 11 dengan, nah ini yang disuruhnya penjumlahan dengan, nah soalnya nanti ada dengan, ada dari, ada oleh. Ini dengan, kalau dengan ini berarti kita tulis dulu ya, 7A ditambah 4B ditambah 11 dijumlah ya, ini ditambah. Nah, kalau bisa ini kita kurangi dulu nih, ditambah dengan siapa nih, ditambah dengan ini ya, ditambah dengan 8A dikurang 6B dikurang 5. Nah gini, sekarang kita buat, nah kalau mau ini buka dulu kurungnya biar gampang. 7A ditambah 4B ditambah 11 ditambah, nah kita buka kurungnya ya, ini kan plus 8, ini plus kali plus ya, diingatkan plus kali plus hasilnya plus kali min hasilnya min kali plus hasilnya min kali min hasilnya oke. Plus jadi 8A, ini plus ditambah plus dikali min nih ya, yang ini ya, nah ini dengan ini jadi min 6A. Nah ini plus dikali min 5 plus kali min jadinya min 5. Oke, yang sejenis perlu didekatkan, boleh kita dekatin aja yang sejenis. 7A sejenis dengan siapa? Oh, plus 8A. Kemudian 4B dengan siapa? Oh sorry, ini bukan A ya, tapi B ya. Yuk bukan B, ini bukan A tadi, ini B. Oke, jadi ini 4B dengan 6B, kemudian plus 11 dikurang 5. Oke, berarti sudah bisa kita cari 7 ditambah 8, ini kan sudah sama variabelnya, tinggal 7 tambah 8 aja jadi 15A, kemudian ini 4 dikurang 6 jadi min 2B ya, kemudian 11 dikurang 5 berapa? 6 ya, 11 dikurang 5 6, positif kan, plus 6. Nah ini ada yang sejenis lagi nggak? Ini kan A, ini B.
ini tidak ada kata konstanta. Berarti bisa disederhanakan lagi atau tidak ini? Sudah selesai jadi jawabannya, karena kan sudah tidak ada yang sejenis lagi. Sekarang yang nomor 2. Nah, tentukan penjumlahan oleh 13P ditambah 4Q dikurang 5 dari. Nah, ini ada kata-kata dari nih. Dari 8P dikurang 7Q. Kalau ada kata-kata dari, berarti yang ada di depan yang kita tulis duluan itu ya si 8P-nya ya. 8P dikurang 7Q ditambah ya, karena ini mintanya penjumlahan, tambah kita kurungnya dulu aja 13P ditambah 4Q dikurang 5. Nah, kemudian kalau intinya sih kalau dia ini penjumlahan, nah kalau dia penjumlahan ini dia nggak akan mengubah yang ada di dalam kurung. Jadi 8P, nah ini ya, jadinya 8P dikurang 7Q ditambah 13P ditambah 4Q dikurang 5, gitu kan. Nah, ini sama dengan mana ini kursornya. Ini sama dengan, nah perlu didekatkan, boleh Bu didekatkan saja, boleh 8P ditambah 13 dengan 13P ya, kemudian dikurang 7Q ditambah 4Q dikurang 5. Nah ini berarti sama dengan 8P ditambah 13Q ini sejenis, jadi bisa kita jumlahkan 8 tambah 13, 21P. Kemudian min 7 ditambah 4Q, jadinya hasilnya adalah min 3Q dikurang, nah 5 ini ada nggak temennya ya sejenis? Nah, ada ya, dia tidak ada pasangannya nih. Kalau tidak ada pasangannya berarti dia tidak bisa dikurang dengan siapapun atau dijumlahkan dengan siapapun. Nah, bisa kita tulis aja langsung jadi min 5. Nah, ini sudah selesai karena sudah tidak ada variabel lagi yang sama atau yang sejenis. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 3 dan nomor 4. Lanjut. Nah, sekarang kita kurang 3A B kuadrat ditambah 4A kuadrat kurang 6C oleh 5A B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 10C. Nah, kalau oleh berarti yang kita tulis itu yang ini dulu ya. Ini tulis yang ini dulu. Jadi kita tulis dulu 5AB kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 10C. Nah, karena dia mintanya dikurang, berarti ini dikurang. Kita kurungi dulu ya. Kurung 3AB kuadrat ditambah 4A kuadrat dikurang 6C. Nah, gitu. Nah, ini ya 5AB kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 10C. Nah, ini kalau dia di sininya minus, kalau tadi kan di sininya positif. Kalau di sininya dia minus, nah ini yang di dalam kurungnya berubah. Nah, coba yang tadinya positif ya,
Nah, ini tadi positifnya, ini dia kan positif, kita rubah jadi min 3ab kuadrat. Kenapa jadi minus? Karena lihat positif nih, minus dikali positif hasilnya minus, kemudian minus dikali positif hasilnya minus apa? 4a kuadrat. Nah, sekarang gimana nih cara ngambilnya, plus atau negatif? Jadi min dikali min hasilnya positif gitu ya. Atau ya kalau nggak mau ada gampangnya yang ada gram kurung ini berubah gitu angkanya, kan ini positif jadi minus, jadi positif jadi minus, jadi tadi min jadi positif. Kemudian kita tulis nih, kita deketin aja nih yang enak. Nah, ini sejenisan dengan siapa nih? Ini ya, dengan min 3, min 3ab kuadrat, kemudian si a kuadrat ini ya, a kuadrat ini dengan siapa? Dengan ya dengan min 4a kuadrat, kemudian min 10c, min 10c ditambah 6c. Oke, yang ini 5 dikurang 3 berapa? 2ab kuadrat. Kemudian ini kalau tadi nggak ada angkanya, berarti ada angka 1 dikurang 4, yaitu min 3a kuadrat. Kemudian min 10 ditambah 6, jadinya min 4c gitu. Nah, ini sudah berbeda sukunya, jadi tidak bisa dipindahkan. Selesai. Nah, kurangkan 2 PQ dikurang 5 QR dari 10 PQ ditambah 11 QR. Kalau dari tadi gimana kalau dari? Nah, kalau dari ini yang belakang dulu yang kita tulis ya. Berarti 10 PQ ditambah 11 QR. Nah, karena nilainya dikurang, kemudian 2 PQ dikurang 5 QR. Nah, ini kita buka dulu ya si kurungnya, 11 QR. Kita buka kurungnya nih, dibuka, ini min sama plus jadi min ya, min 2 PQ. Min 2 PQ, kemudian min dikali min, hasilnya plus 5 QR. Oke, kita lanjut, kita dekatkan 10 PQ dikurang 2 PQ, sama sejenis ya dengan ini, kemudian plus 11 QR ditambah 5 QR. Nah, bisa kita jumlahkan nih, 10 dikurang 2 kan jadinya 8 PQ. Kemudian 11 tambah 5 berapa? Plus 16 QR. Ini beda ya, PQ QR, beda variabel. Jadi jawabannya selesai sampai sini gitu. Jangan lupa ini tadi harusnya ada sambungannya. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat ya, catat di buku catatannya, kemudian kalian pelajari lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.